Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Insyaallah pada video kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proposal kami, yaitu proposal usaha mie titik, yang mana proposal ini disusun oleh 4 orang. Yang pertama yaitu Saudari Nur Fahmi, yang kedua Saudari Ranya Fariha Nasaruddin, yang ketiga Saudara Muhammad Farid Imran, dan saya sendiri atas nama Muhammad Ikhwan. Adapun materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Nur Fahmi. Yang pertama yaitu apa itu mie titi. Mie titi atau mie kering Makassar adalah masakan Tionghoa Indonesia. Jenis mie kering yang disajikan dengan saus kental dan irisan ayam, udang, jamur, hati, dan cumi. Masakan ini agak mirip dengan aifu mie Tiongkok, hanya saja mie-nya yang lebih tipis. Resep makanan ini dibuat oleh keturunan Tionghoa Ang Ho Chow. Dia membuka toko mie untuk menjual mie keringnya dan mendapatkan popularitas di Makassar sejak awal tahun 70-an. Ang Ho Chow mewariskan pengetahuan tentang resep makanan ini kepada 3 anaknya, yaitu Hengki, Awa, dan Titi. Setelah Ang Ho Chow meninggal, bisnis toko mie kering dijalankan oleh 3 anaknya yang terpisah membuka toko sendiri. Titi paling populer di Makassar. Disinilah asal nama mie titi menjadi identik dengan mie kering Makassar. Dan mie titi atau mie kering Makassar adalah salah satu hidangan yang cukup populer dan terkenal di kota Makassar. Akan tetapi, pada usaha ini jenis produk yang akan kami hasilkan yaitu mie titi yang terbuat dari tanaman kangkung. Selanjutnya yaitu tujuan usaha atau tujuan yang akan kami capai dalam mengembangkan usaha ini. Yang pertama itu untuk menambah minat masyarakat dalam mengonsumsi sayuran dengan versi yang lebih modern. Yang kedua, untuk mengetahui metode yang tepat dalam mengelola mie titi instan sehingga dapat menghasilkan olahan diet yang menyehatkan. Adapun yang ketiga atau yang terakhir, untuk menemukan metode yang sesuai agar ketertarikan masyarakat terhadap sayuran, dalam hal ini berupa mie titi instan, semakin luas. Profil perusahaan. Yang pertama, nama usaha. Usaha ini bernama mie titi atau mie kering sehat. Mengapa diberi nama demikian? Dikarenakan dalam pembuatannya menggunakan bahan yang lebih higienis. Yang kedua, tujuan usaha. Sebagai mahasiswa tafsir yang tergolong sebagai mahasiswa yang fokus pada bagian keagamaan. Selain di bidang keagamaan, mahasiswa tafsir juga dapat membuka usaha yang dapat membantu masyarakat dalam menjaga pola hidup sehatnya. Analisis SWOT. Strongest. Yang pertama, menggunakan bahan baku yang mudah diperoleh dan berasal dari bahan alami. Yang kedua, makanan khas Indonesia yang dikemas dengan higienis dan memperhatikan kesehatan konsumen. Weakness. Yang pertama, produk yang masih sangat baru sehingga memerlukan penelitian kandungan dan komposisi yang mendukung. Kedua, produk masih baru sehingga untuk kepopuleran produk masih belum stabil. Opportunity. 1. Produk yang masih baru sehingga pesaingnya kurang di produk instan ini. Yang kedua, harga bahan baku yang murah dan mudah didapatkan. Yang ketiga, konsumsi pelanggan yang cenderung menyukai hal-hal baru dan trending. Treats. Yang pertama, restoran atau rumah makan yang berbisnis memiliki pelanggan setia. Kemudian pada bagian analisis lingkungan, yang pertama yakni mengenai produk. Jenis produk yang akan kami hasilkan yaitu mie titi yang terbuat dari tanaman kangkung. Kami berharap produk ini dapat membantu seseorang untuk menjaga pola hidup sehatnya dan juga membantu seseorang yang ingin melakukan program diet. Kemudian yang kedua yakni mengenai price. Mie titi ini setiap bulannya akan diproduksi sebanyak 50 bungkus.
setiap satu bungkus seharga 5.000 per bungkus. Kemudian yang ketiga yakni mengenai promotion and place. Wilayah pemasaran dan yang akan kami jalankan di awal adalah di wilayah sekitar kampus UIN Alauddin Makassar. Selanjutnya, jika produk memiliki peminat yang banyak, maka akan kami sebar di kios-kios dan bagian dalamnya. Kemudian pengembangan dan ekspansi usaha akan memasarkan di wilayah Kota Makassar dan seluruh wilayah di Sulawesi Selatan dan tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian analisis keuangan, biaya tetap dan biaya variabel. Yang pertama, satu alat penggiling mie seharga 125.000, yang kedua, satu pisau seharga 10.000, yang ketiga, 3 panci seharga 300.000, yang keempat, 2 blender seharga 600.000, kemudian 1 kompor seharga 500.000, kemudian 2 saringan seharga 50.000, yang ketujuh 2 baskom seharga 32.000, dan yang ke-8 1 oven seharga 300.000. Jumlahnya 1.919.000. Kemudian 5 ikat kangkung seharga 15.000. Kedua, 1 kg bawang putih seharga 10.000. Yang ketiga, 4 telur seharga 10.000. Yang keempat, 1 kg bawang merah seharga 10.000. Yang kelima, 1 bungkus bakso seharga 25.000. Yang keenam, 1 galon air seharga 5.000. Ketujuh, 1 terigu seharga 13.000. Dan yang terakhir, minyak goreng 1 liter seharga 16.000. Jumlahnya 104.000. Analisis keuangan bagian selanjutnya yaitu biaya lain-lain dan biaya promosi. Sudah teman-teman sekalian bisa lihat di PPT kami bahwasanya biaya lain-lain itu terkait dengan ATK, listrik, air, telepon, dan transportasi. Adapun nominalnya biasa saudari lihat sendiri. Jadi total biaya yang dibutuhkan dari keseluruhan, pertama biaya variabel 104.000 rupiah, dan biaya tetap 1.919.000, biaya promosi 500.000, biaya lain-lain 925.000, sehingga total biaya yang kami butuhkan dalam usaha ini yaitu 3.444.000. Kemudian sebagai kesimpulan untuk materi kami yaitu dari kegiatan produksi yang kami lakukan ini menghasilkan makanan yang sehat dan baik untuk dikonsumsi, memiliki khasiat untuk lebih menyehatkan tubuh sehingga dapat dijadikan pembelajaran untuk membuat usaha sendiri. Jadi mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan akhirul kalam wal musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.